Ini Gatot sangat sibuk ini terkait dengan hak angket. Angket atau angkot ya? Angket. Iya. Tapi kayaknya ada banyak juga orang salah ngomong angkot ya. Iya. Ya. Di mana Gatot, Adina Pitupulu, Repli Harun, KF10 Pata, Amin Rais, Ferry Amsari, Faisal Assegaf. Saya minta kepada semua aktivis PKN, tolong dipantau ini semua, ini gerakan-gerakan mereka ini ya. Jikalau ada diduga hendak memprovokasi, memecah belah persatuan bangsa, anak bangsa, saya minta nanti pengacara dampingi saya, kita laporkan di Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya, atau di mana lotus delictinya dia melakukan kata-kata itu, ya. Sebab mana itu tadi fotonya Pak Sudirman ya? Ya. Harusnya kalau dia seorang jenderal, ya, apa? Atau ada yang tahu rumahnya Pak Gatot Nurmantio? Biar dikirim ini kepada dia ini. Ya, dia kan jenderal. Diteladani nggak ini Jenderal Sudirman ini? Atau Ahmad Yani? Atau DI Panjaitan? Ya. Sedangkan Letnan 1, ya, Pria Tandean, ketika datang Cakrabirawa hendak menculik Abdul Haris Nasution yang adalah Jenderal Menhankam Pangap pada waktu itu kalau nggak salah jabatannya, ditanya mana Nasution, dia bilang apa? Apa dia bilang? Aku Nasution. Saya Nasution, aku Nasution. Langit tuh sayang sama Indonesia. Kenapa? Dengan Prabowo terpilih, maka persoalan Tanah Jawa yang tadinya terpecah oleh sebuah sejarah ya antara Pajajaran dan Majapahit, ini menyatu, Bang. Karena di dalam dirinya Prabowo, di dalam tubuh dirinya Prabowo itu mengalir darah Galuh Pajajaran, Bang. Dan juga mengalir darah Banyumas. Jadi menyatu, Bang. Iya, iya. Jadi Prabowo ini memang tokoh penyatu Tanah Jawa, Bang, yang memang harus lahir gitu supaya Indonesia selamat. Makanya lahirlah presiden dari Gunung Slamet. Ya, pakai handphone udah sekarang. Nah, kita masih pakai paku. Cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama. Sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya? Ya, kami kan sebenarnya dari tahun 99, 98 sebelum pemilu 99 sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik sebenarnya. Cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu, yang lain nggak ada yang setuju. Nah, sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri, ya. Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya. Pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja ke pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi Komelek melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak menjadi sogok menyogok. Nah, termasuknya juga tadi yang sudah dapat kursi berapa? Uang sogoknya, yang sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok? Berita hari ini, MK kabulkan gugatan soal ambang batas parlemen 4%, perintahkan revisi UU Pemilu. Nah, buat yang belum tahu, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu tuh adalah suara minimal yang mesti lo capai supaya lo bisa masuk ke DPR. Nah, hal ini tuh digugat sama Perludem, soalnya menurut mereka ini bisa mengakibatkan hilangnya suara rakyat. Jadinya kalau misalnya dia harusnya dapat kursi DPR, jadi nggak dapat gara-gara dia nggak lolos parliamentary threshold. Contohnya kayak PSI, sekarang ini kan dia lagi harap-harap cemas nih, dia bisa lewat 4% apa enggak. Dan dikabulkan sama MK. Nah, terus PSI bisa masuk Senayan dong? Nah, enggak, ini enggak berlaku buat hasil pemilu 2024. Ini baru mulai berlaku di pemilu 2029 dan seterusnya. Keuntungan dan kerugian partai pendukung Anies gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Baru-baru ini, partai pendukung Anies kelihatan mulai gamang.
apakah akan berkoalisi dengan Prabowo atau tetap menjadi oposisi kelompok perubahan. Bahkan udah ada yang diajak makan malam dengan Pak Jokowi. Bergabung dengan koalisi Prabowo itu ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau bergabung dengan koalisi Prabowo akan mendapatkan akses kekuasaan yang lebih besar. Perlu diingat kalau Indonesia itu adalah negara yang menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan banyak berada di lembaga eksekutif atau presiden. Kalau menganggap politik sebagai sebuah ibadah atau amal ma'ruf nahi mungkar, jelas menjadi bagian dari koalisi akan lebih mudah menjalankan ibadah amal ma'ruf nahi mungkar ini karena kekuasaannya lebih banyak ada di eksekutif. Di sisi lain, bergabung dengan koalisi Prabowo juga ada kerugiannya. Di dalam sebuah negara demokrasi, kita memerlukan pengawasan atau check and balance. Kalau semua partai gabung ke koalisi pemerintah, khawatirnya pemerintah jadi ugal-ugalan, bikin kebijakan yang nggak perlu rakyat. Kayak di periode kedua Jokowi ini, dia revisi Undang-Undang KPK, ngerevisi UU ITE, dan juga mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Selain itu juga, partai yang oposisi biasanya kader-kader mudanya sulit berkembang. Karena ketika oposisi, ruang-ruang kontribusi, ruang-ruang kolaborasi jadi terbatas. Karena partai cuma eksis di parlemen aja, nggak eksis di eksekutif. Selain itu juga, menjadi oposisi itu rintangannya berat. Bisa-bisa dieksekusi masyarakat atau diberikan stigma negatif. Kalau kelompok kanan dikatakan sebagai orang radikal, kalau orang kiri dikatain komunis. Sulit. Tapi, terlepas dari apa pilihan partai pendukung Anies nanti, kita wajib menghormatinya. Karena setiap partai punya kepentingannya masing-masing. Dihina pincang udah, dihina nggak punya istri udah, tentang MK udah, tentang HAM udah, penculikan udah, food estate udah, terus korupsi pesawat bekas udah. Apalagi, hina makan siang gratis udah, dirty food udah, quick count curang udah juga. Apalagi nih? Apalagi? Ayo. Mumpung Pak Prabowo sama Mas Gibran belum dilantik. Apalagi? Mau ngajak 2 putaran? Seri aja nggak mampu. Oh ya, kemarin kan udah diulang tuh ya. Sempat ada pengulangan di beberapa TPS. Gimana rasanya kalah kedua kali? Saya sepakat dengan usulan Prof. Yusril yang mendukung hak angket. Tapi hak angket untuk seluruh proses pemilihan tahun 2024 ini. Sehingga segala kecurangan, segala keburukan, segala perilaku-perilaku yang dituduh dapat terungkap secara tuntas dan jelas. Jangan hak angket hanya untuk Pilpres. Nah, ini salah. Anda mengadili orang lain, sedangkan perilaku Anda sendiri tidak diadili, tidak dicari tahu keburukannya. Lalu, apa tujuan Anda untuk hak angket hanya khusus untuk pemilihan presiden? Sedangkan pemilihan itu mencakup pemilihan DPD, pemilihan DPR pusat, DPR kabupaten dan provinsi, sehingga semua harus diangketkan. Nah, itu baru saya setuju. Sehingga Anda sendiri bisa mencari tahu keburukan Anda sendiri dan kejelekan. Buat pendukung 01 dan 03, aku mau bertanya sedikit sama kalian, apakah kalian di barisan pendukung yang fanatik atau yang realistis gitu dengan hasil ini? Apakah kalian masih percaya bakalan ada putaran kedua atau kalian ini udah legowo dengan kemenangan Pak Prabowo gitu? Karena susah sih sekarang, kebanyakan yang mikir curang, yang datanya nggak tepat, sehingga susah untuk menerima kemenangan Pak Prabowo. Dan di sini aku bukan bertanya tentang program lah, tentang visi misi, itu kita kesampingkan. Ini tentang hasil pemilu ini yang sampai saat ini masih nggak diterima oleh kubu 1 dan kubu 3. Dan kalian para fans yang maksudku yang normal lah, yang bukan fanatik itu, apakah kalian sudah setuju dengan kemenangan ini atau tidak? Memang kalau kalian masih berharap wah bisa bakalan putaran kedua nih karena ada kecurangan ini, itu terserah kalian. Bahkan aku sendiri, seandainya pemilu ini akan diulangi lagi, kita akan mencoblos ulang, malahan aku makin yakin Pak Prabowo akan menang lebih melejit, mungkin di angka 67, 68. Karena apa? Banyak juga fans-fans dari 1 atau 3 ini yang udah sadar gitu. Kenapa nggak nerima? Maksudku udahlah cukup. Sadar kalian, sadar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diprediksi dalam waktu dekat akan menarik kadernya yang... Halo guys, izin state dulu ini video. Di video ini mengatakan ketua partainya Pak Jokowi sebelumnya mau menarik mundur semua kader mereka yang ada di kabinet Pak Jokowi. Padahal jelas kita tahu, menteri itu bekerja untuk kemajuan bangsa ini, bekerja untuk rakyat Indonesia, tapi di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Dan jelas kita tahu mereka bukan bekerja di perusahaan mebel Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi memiliki hubungan yang kurang bagus atau kurang harmonis dengan partainya, tetapi Pak Jokowi memiliki hubungan yang bagus dengan
menteri-menterinya. Tapi di momen ini kita akan melihat siapa sih orang yang benar-benar mencintai bangsa ini, siapa sih orang yang mau Indonesia ini maju, apakah Pak Jokowi, ataukah partainya, ataukah menteri-menteri yang diusung sama partainya. Kalau alasan penarikan menterinya itu dari kabinet Pak Jokowi karena hubungan Pak Jokowi kurang harmonis dengan partainya, itu akan membuat kadernya yang berada di kabinet Pak Jokowi itu kebingungan, alias seperti makan buah si malakama. Dimana kalau mereka akan berkata, biarkanlah kami bekerja sampai habis masa jabatan kami, mereka akan dicap tidak loyal terhadap partai. Tapi kalau mereka ikut keluar sesuai perintah partai, mereka akan dicap, oh petugas partai toh, kirain benar-benar bekerja untuk bangsa ini, karena kan akan dapat gelar seperti itu. Jadi kalau partai mengatakan kami itu menginginkan kemajuan bangsa ini, kami itu pro rakyat, kadermu juga rakyat. Kalau kamu pro dia, kenapa kamu menarik dia mundur dan menjadikan dia pengangguran? Padahal dia itu orang yang pintar dan berpotensi. Kenapa kau tidak membiarkan mereka mendedikasikan tenaga pikiran mereka untuk bangsa ini, kalau benar kau mencintai bangsa ini? Tapi by the way, mungkin teman-teman sekalian pernah lihat videonya ketua partainya Pak Jokowi sebelumnya ini pernah berpidato. Nanti kalau kita menang, jangan ada yang bilang seperti ini ya, Ibu, partai kita kan banyak kemenangan nih, kita punya banyak kursi di anggota dewan, jadi kalau kursi di kementerian 4 aja ya Bu. Enggak mau, kata ibu ini. Terus berarti dia minta yang lebih banyak kan kursinya, dan sekarang dia mau menarik semua orang-orang yang duduk di kursi itu untuk keluar dari kabinet tersebut. Pak Jokowi akan, kalau saya Pak Jokowi akan bilang gini, ya elah mak, gua bilang juga kemarin 4, gua kasih juga 4 untuk menghargai aja. Sebenarnya mau gua kasih 0 aja, karena ribet kalau aku Pak Jokowi. By the way, itu kursi impian banyak orang yang pastinya sudah banyak orang antri dan sudah banyak orang yang merekomendasikan dirinya untuk duduk di kursi itu. Sebagai negara demokrasi, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra. Untuk timnya Anies, kalian tuh dari Lembong itu emang ada informasi bahwa menang 60% ya, sama kayak kejadian 2019 dulu. Prabowo dikasih informasi menang katanya, menang mutlak. Prabowo udah sujud syukur, tahu kalah KPU. Sekarang begini juga, dibikinnya trik-trik kayak gitu biar mancing keributan, biar nekan terus, dibilangnya lah KPU yang curang. Trik kalian tuh udah kebaca, sifat-sifat busuk kalian tuh udah kebaca atau enggak? Gimana kalian sebagai untuk memicu agar rakyat ini marah, dibikinlah kayak gitu, isu-isu bahwa kalian pun punya data bahwa kalian menang. Kalian tuh emang bener-bener licik ya gaya kalian ya. Tapi rakyat udah tahu, udah cerdas sekarang ya. Cuma aja kalian kayak gitu, gak ada hasilnya. Tetap KPU nanti yang dilantik tuh Prabowo Gibran juga jadi presiden dan wakil presiden. Oke?